Direktur Wijaya selamat pensiun. Kami berempat sengaja menyiapkan upacara pensiun dan hadiah kecil ini. Wah. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah siapkan upacara pensiun ini. Saya sungguh sangat terharu. Bertahun-tahun, agar suami bisa bekerja tenang, saya urus semua keperluan hidupnya. Jadi ibu rumah tangga. Sebagai pimpinan, manfaatkan semua hadir. Saya mau tambah 2 patah kata. Saya rencanakan setelah pensiun fokus saya akan dialihkan ke keluarga. Tapi, suami malah di upacara pensiunnya di depan semua orang, umumkan mulai sekarang pakai sistem patungan. Saya rencanakan mulai bulan depan, rumah tangga kami jalankan sistem patungan. Loh, kakak ipar? Hah? Apa? Jalankan apa? Patungan? Sistem patungan? Kamu ngapain? Kerjaan simpel tak becus. Bu, kenapa ceroboh begitu? Cepat minta maaf. Apa katamu? Saya bilang mulai bulan depan, rumah kami pakai sistem patungan. Semua biaya, gas, listrik, biaya perumahan dan kebutuhan hidup uang untuk acara keluarga, kita berdua patungan. Aku sudah menghidupimu bertahun-tahun. Sekarang aku pensiun. Saatnya kamu mandiri. Betul kamu sudah lama mengandalkan Go House selama bertahun-tahun. Baru sekarang minta uang. Sudah sangat murah bagimu. Iya, kakak ipar kakakku selalu baik padamu. Penghasilannya besar tiap bulan. Semua kamu yang atur. Kalau istriku bersikap begitu, Bicara muluk-muluk mengabaikan pengorbananku untuk keluarga dikesampingkan. Dia bicara begitu. Intinya cuma mau gaji pensiunnya sendiri ditabung untuk ibunya yang pilih kasih, bantu adiknya yang penjudi. Sudah menikah sekian lama, aku selalu nurut padanya. Akhirnya malah, boleh. Aku setuju patungan. Semua yang hadir di sini, teman lama Anda, mantan bawahan Anda, tolong jadi saksi. Saya setuju aturan patungan. Semua yang hadir di sini, teman lama Anda, mantan bawahan Anda, tolong juga jadi saksi. Saya setuju aturan patungan. Bu, bercanda ya? Anda patungan sama ayah? Anda hidup dari apa? Lucu sekali. Bicara apa kamu? Sudah lama aku bilang ke ibumu, cara jadi perempuan mandiri sejati. Kalau bukan aku yang bawa uang ganti rugi penggusuran peninggalan orang tuaku untuk nambah penghasilan keluarga, hidupnya bisa seenak ini? Lagi pula, ibumu kan masih pegang ada rumah warisan orang tuanya itu. Kalau disewakan, tiap bulan dapat 4 juta rupiah. Kalau dijual, uangnya cukup buat sisa hidupnya. Oh, jadi rumah itu yang selalu kau incar? Perhitunganmu rinci sekali. Bu, banyak orang di sini. Jangan marah sama ayah lagi. Ayah juga tidak sengaja. Biar nanti tidak ada yang berbelit, aku rekam ya. Aku rekam video. Semua yang hadir tolong jadi saksinya. Supaya nanti mudah cocokkan catatan. Oke, rekam saja. Pokoknya aku yakin caraku benar. Mulai besok, semua pengeluaran bersama di rumah kita dibagi 2. Kedua, pengeluaran pribadi ditanggung masing-masing. Biaya untuk keluarga asal masing-masing. Tidak boleh pakai harta bersama. Juga tidak boleh minta uang dari pasangan. Sari Hartono, perlu segi titik kau hitung? Aku cuma bercanda. Semua orang lihat. Sebagai pemimpin yang berkuasa di kantor, di rumah kau juga kepala keluarga. Masa mau ingkar janji? Baik, aku setuju syaratmu. Video ini akan kubagikan ke grup keluarga. Biar tak ada yang merasa tak terima. Budi, setelah bekerja puluhan tahun kau sudah lelah. Selamat atas pensiunmu. Sambut hidup baru.
Sari, kemari. Mari, lihat. Ini tabel yang kubuat semalam. Setiap bulan, listrik, air, gas, iuran, dan internet totalnya Rp900.000. Kita bagi 2. Semua sudah dihitung. Tak mau beri aku kesempatan berdiskusi. Bertahun-tahun, semua egois. Makan apa harus sesuai seleranya. Jadi uang sewamu bisa dihemat. Bagaimana? Boleh. Tapi lapor belanja ribet. Begini, kita gantian seminggu. Lebih praktis. Mau makan apa, beli berapa, putuskan sendiri. Minggu ini aku dulu. Tunggu. Ini sarapanku mana? Bukankah di perjanjian tertulis dengan jelas biaya patungan? Tidak disebutkan aku harus melayanimu gratis. Kalau sudah patungan harus jelas. Sarapanmu bisa kau buat sendiri atau beli dariku juga boleh. Sari Hartono, jangan keterlaluan. Kita suami istri, sarapan saja harus beli darimu? Kau yang mau patungan? Aku cuma ikut aturanmu. Kalau sudah ditetapkan, kita harus patuhi aturan dulu, baru jadi suami istri. Kau sengaja cari gara-gara? Hah? Aku sudah berkorban untuk keluarga ini bertahun-tahun. Sekarang kau hitung sampai sedetail ini? Budi Wijaya, kau yang usul duluan pisah harta dan patungan. Aku cuma merasa kalau mau pisah, ya pisah sampai tuntas. Kerjamu di luar ada nilainya, apa kerjaku di rumah? Tidak ada nilai? Kau, kerja di rumah? Kau numpang hidup dari istri setengah umurmu, sekarang bicara soal nilai? Hah? Ku beritahu, mana ada perempuan tidak melayani suami di rumah? Ingat baik-baik, bertahun-tahun ini aku yang menafkahimu. Mbak, 2 ekor ikan mandarin. Wah! Kepiting baru datang hari ini, sangat segar. Pak Wijaya suka sekali kan? Aku simpan untuk ibu. Sebenarnya aku alergi kepiting. Sama sekali tak bisa makan, Kak. Lain kali tak perlu disisakan lagi. Ya, baik. Dulu, setiap hari aku hanya berputar mengurus ayah dan anak. Mau makan apa, harus ikut keinginan Budi Wijaya. Kamu sapu lantainya sampai bersih. Mejanya juga dilap ya? Ya, baik. Bu, bajuku sudah dicuci, ada di lantai atas. Oh. Waktu makan harus pas saat anak pulang. Ambilkan aku segelas air. Ya. Duniaku hanya berisi urusan dapur. Ini, silakan diambil. Bagus sekali. Mulai sekarang, hanya perlu tanya diri sendiri. Sari Hartono, kamu mau makan apa? Bagaimana cara yang ibu kasih manjurkan? Sari Hartono ini sekarang kan semakin penurut. Bu, kok aku merasa aneh ya? Sari Hartono seperti jadi orang lain. Terlalu perhitungan. Semua hal dibesar-besarkan. Dia hanya berpura-pura. Dengarkan ibu. Ibu kasih 2 jurus. Ya. Tunggu. Ikan mandarinnya aku mau yang dikukus. Lalu. Aturan patungan tak semudah itu. Dia pikir bisa terus menikmati pelayananku padanya. Cukup dengan urusan uang dibagi jelas. Tapi dia berkhayal. Yang akan kulakukan adalah putus total dengannya. Hahaha. Aduh. Hai, bukankah sudah kukatakan, dikukus? Kamu tuh Lia. Aku suka yang dimasak kecap. Hai, nasiku mana? Cepat ambilkan. Aku cuma masak untuk diriku. Aku bahkan belum sarapan, kamu mau kelaparanin aku. Kan kamu yang usul patungan? Nggak boleh makan masakanku, tapi boleh pakai dapur. Peralatan masak di sini bisa kamu pakai gratis. Ini permintaanmu, patungan yang adil. Kamu. Sayur ini beli sendiri, masak sendiri. Mau makan, boleh beli dengan harga pasar. Sari Hartono, kamu keterlaluan. Nggak percaya. Nggak makan masakanmu. Aku bakal mati kelaparan gitu?
Sari Hartono, piring ini numpuk lama ya? Nggak bisa dicuci? Ini piringmu. Berdasarkan perjanjian aku nggak wajib membereskan ini. Hei, Semangat pria mandiri. kamu. Sejak aturan patungan minggu pertama, aku cari cara masak makanan enak. Setelah makan, olahraga, baca buku, nonton film. Budi Wijaya cuma bisa pesan antar tiap hari sampai sakit perut. Area umum di rumah. Bahkan ada sarang laba-laba. Lantainya juga penuh debu. Sari Hartono, kamu pura-pura nggak lihat. Kamu kan tinggal di sini, nggak bisa membereskan. Aku lagi ngomong sama kamu. Lihat tuh, lantainya kotor banget, nggak dibersihin. Hah? Menurutku tinggalnya nyaman aja. Kamar tidurku sama ruang kerja kan bersih semua. Ruang tamu ini area umum. Kalau kamu mau bersihin duluan, nanti giliranku. Tentu bisa juga bayar aku, asal ada uang. Sari Hartono duitan banget kamu. Lo Budi, Bu, ibu datang. cepat kasih ibu 67.500.000 rupiah, adikmu butuh mendesak. Gajiku bulan lalu, bukannya baru ditransfer, bulan ini, aku belum terima. Ya, kamu cari cara. Adikmu beneran butuh uang. Sari Hartono, orang tuanya, kan kasih dia satu rumah. Uang sewanya tiap bulan pasti nggak habis. Dia pasti punya banyak uang. Kasih buku tabungan kita, aku butuh cepat. Kamu minta uang sama aku. Malam itu kamu yang hitung sampai jelas-jelas. Ini tak ada uangmu sedikit pun. Baik, meski tak ada uangku, hei. Selama ini aku yang menafkahimu, kamu juga habiskan banyak uangku, kan? Hah, tabungan uang sewamu. Keluarkan berikan padaku. Malam itu kita sudah sepakat. Biaya keluarga asal masing-masing. Tak boleh pakai harta bersama. Pihak lain juga tak punya tanggung jawab dan kewajiban menanggung. Malam itu kita sudah sepakat. Biaya keluarga asal masing-masing. Tak boleh pakai harta bersama. Pihak lain juga tak punya tanggung jawab dan kewajiban menanggung. Sari Hartono, istrimu ini bagaimana sih? Kamu suamimu minta sedikit uang, kamu langsung cemberut. Hei, aku patuh ketat pada anakmu yang menetapkan sendiri aturan patungan. Saat itu bukankah kamu juga hadir? Budi Wijaya sebagai kepala keluarga. Masak berubah pikiran seenaknya? Sudahlah, sudahlah. Anggap saja aku pinjam. Boleh kan? Meminjam. Boleh saja, bunganya ikuti suku bunga pinjaman yang berlaku di bank sekarang. Buat surat utang lalu cap jempol saja. Apa katamu? Kita suami istri. Kau minta bunganya dariku? Aku ulangi sekali lagi. Biaya untuk keluarga asal masing-masing, pasangan tidak bertanggung jawab dan tidak wajib membayar. Kau yang duluan mau jelasin semuanya sampai segitunya. Sekarang aku bersedia pinjamkan uang padamu. Kau malah tidak berterima kasih, balik menyerangku. Kau sudah gila uang ya? Budi Wijaya, kau yang bilang padaku, sebagai seorang perempuan harus belajar mandiri dulu. Aku setuju 100%. Jadi ku harap kau sebagai laki-laki mandiri bisa dengan baik menyelesaikan masalah keluargamu sendiri. Selesaikan sendiri. Kau. Aku tak punya uang. Tak ada uang sepeser pun. Puas. Mau pinjam uang bisa cari banyak orang. Misalnya, rekan kerjamu yang baik, teman-teman baikmu, dan juga anak kesayanganmu itu. Intinya jangan cari aku. Hei, Budina, adikmu sangat butuh uang ya. Sebagai kakaknya, kau tidak boleh tega melihatnya susah. Kau lupa waktu kecil, dia selalu berikan segalanya untukmu, teteganya kau. Ibu, tenang saja.
Uang ini pasti akan kudapatkan dari Sari Hartono. Pasti kudapat. Sari Hartono, tunggu saja. Ibu bertengkar dengan ayah? Enggak kok. Lalu ayah telepon aku bilang, paman aku ada masalah. Dia lagi cari-cari pinjaman. Ada apa sih? Waktu ayahmu usul aturan patungan kan kita sudah sepakat. Masalah keluarga masing-masing. Masing-masing yang urus. Bu, ayah cuma bercanda. Kenapa ibu terlalu serius? Cepat kasih uang dong. Dia kan pamanku sendiri. Iya. Dia memang pamanmu sendiri. Adik kandung ayahmu. Tapi apa urusanku? Ayahmu mau jadi kakak yang baik? Mau berbakti, aku setuju sekali. Tapi syaratnya, jangan pakai uangku untuk bantu penjudi kronis itu. Bu, baru hari ini aku sadar, ibu egois banget sih. Dia kan saudara darah ayah, ada hubungan darah. Kalau nggak bantu dia, bantu siapa lagi? Bisa nggak sih berhenti cari gara-gara? Aku yang cari gara-gara. Justru aku yang paling masuk akal. Aku cuma menaati aturan ayahmu. Ayahmu sekarang sudah dewasa. Sudah pasti harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Baiklah, ibu sengaja melawan ayah ya, sengaja kan? Aku baru sadar perempuan parubaya kayak ibu ini cuma cari masalah, bikin rumah kacau. Saya menghadapi seluruh keluarga kalian. Tapi di belakang saya hanya ada saya sendiri. Tapi saya rasa perang ini baru saja dimulai. Saya pindah 67.500.000 rupiah dari Anda. Sudah transfer ke kamu. Bukankah adik ipar butuh mendesak? Aduh, benar-benar cucu yang baik dari keluarga Wijaya kami. Tidak seperti si orang tak tahu balas budi itu. Hidup dari istri seumur hidup. Sama sekali tak bisa diandalkan. Anda juga jangan terlalu marah. Ibu sudah pikun. Beberapa hari lagi pasti membaik. Tenangkan diri Anda. Menurut saya bukan pikun, tapi kepalanya terjepit pintu. Dibesarkan bertahun-tahun. Bahkan tak sebanding dengan memelihara hewan ternak imbalannya lebih banyak. Ayah, kamu paham sendiri di hati sudah cukup. Jangan terlalu banyak dipikirkan ya. Tak disangka. Saya untuk keluarga ini berkeringat darah selama 30 tahun. Hanya dapat gelar orang tak tahu balas budi. Kalau begitu, saya akan berusaha keras. Memerankan peran si orang tak tahu balas budi ini dengan baik. Sari Hartono. Sertifikat rumah kita yang mana? Bawa ke sini, saya butuh. Yang sertifikat rumah yang mana? Masa masih tanya yang mana? Tentu yang kita tempati sekarang ini. Cepatlah, saya buru-buru butuh. Urusan apa sampai butuh sertifikat rumah? Aduh, ngapain banyak tanya? Suruh ambil ya, cepat ambil. Rumah ini milik kita berdua, harta bersama suami istri. Di atasnya tercantum nama kita berdua. Kau bahkan tak beritahu mau buat apa, lalu masih harap aku serahkan sertifikatnya? Jangan mimpi. Aku mau gadai rumah. Oh, untuk adikmu Rudi Wijaya kan? Masa 67,5 juta rupiah masih kurang? Butuh berapa lagi? Bukan. Aku untukku sendiri. Untuk apa kau butuh uang sebanyak itu? Gajimu 8.000 sebulan? Selain bayar listrik air? Sebulan masih tak cukup? Budi Wijaya, kau anggap aku bodoh? Untuk apa kau butuh uang sebanyak itu? Gajimu 8.000 sebulan? Selain bayar listrik air? Sebulan masih tak cukup? Budi Wijaya, kau anggap aku bodoh? Ya, untuk adikku. Dia sedang dalam masalah, masa aku boleh diam saja? Kami saudara kandung. Jadi, kau mau gunakan rumah yang kita kumpulkan susah payah untuk tutupi lubang adikmu itu? Apa maksudmu lubang tanpa dasar? Dia juga adik iparmu. Oh ya? Aku tak mau mengakuinya. Dulu kau bilang mau aturan patungan. Keluargamu sudah patungan untukmu. Apa hubungannya denganku? Bagaimanapun juga, sertifikat rumah tak akan kuserahkan. Sari Hartono, rumah ini aku juga bayar sebagian besar, Kalau mau gadaikan, ya gadaikan. Aku tak mau tanda tangan. Lihat siapa yang berani membuat gadai denganmu. Kalau kau berani main-main, siap-siap terima surat panggilan pengadilan. Sari Hartono, kau berani mengancamku? Ku beritahu, jangan menyesal nanti. Bu, bisa tidak berhenti bertengkar? Ayahku kesehatannya kurang baik. Kalau terus dipicu begini, bagaimana kalau sampai jatuh sakit? Ayahmu lah yang maksa gadaikan rumah. Apa hubungannya denganku? Nenek baru telepon bilang, pamanku dijebak orang hingga berutang pinjaman berbunga tinggi. Bunganya bergulir, utangnya lebih dari 450 juta rupiah. Kalau tak segera dilunasi, penagih utang akan datang menyiksanya. Kau biarkan ayahku menyaksikan adiknya mati? Aku tak punya uang sebanyak itu. Kau bayar saja utangnya dulu. Sudah kukatakan, itu urusan ayahmu. Jangan harap ambil 1 sen dariku. Dia pamanku. Kau mau ayahku, nenekku. Seluruh keluarga kami mengutukmu. Andi Wijaya, ajaran dulu padamu sudah kau lupa? Pamanmu itu jurang tanpa dasar.
tak peduli dikutuk. Tapi si penjudi itu tak akan kutolong. Ibu, aku salah menilaimu. Tak kusangka kau kejam. Kau biarkan adik iparmu mati? Menolong? Bagaimana? Ini 20 juta, nanti 50 juta atau 100 juta? Soal pamanmu, tak akan ku kompromi. Rumah ini batasku. Tak akan ku mundur. Ibu, Jangan panggil ibu. Kalau kau kasihan pada ayahmu, kamu sendiri tolong dia. Kartu kredit, pinjam teman, jual rumah, bebas. Tapi rumah ini, siapapun, jangan sentuh. ibu. Ayahku benar. Merawatmu bertahun-tahun, hasilnya tak sebanding. Merawat hewan. Sejak aku menolak untuk menggadaikan rumah, Budi Wijaya sudah tidak mau berpura-pura lagi. Hah? Dia mulai melakukan kekerasan emosional tanpa henti padaku. Aku tentu saja tidak menghiraukan perilaku Budi Wijaya itu. Dia cuma bisa menggerutu sendiri. Tapi penagih utang Rudi Wijaya tidak sabar menunggu. Teror telepon terus-menerus. Sampai akhirnya, penagih utang datang ke rumah. Aduh, cepat lihat. Apa yang terjadi ini? Penagih utang Ada apa ini? bikin keributan sampai depan rumah. Memalukan sekali. Terhormat di instansi Budi Wijaya seumur hidup, akhirnya meledak. Sari Hartono, berdasarkan apa kau melarangku menggadaikan properti? Rumah ini kubeli. Karena kau, adikku jadi seperti apa sekarang? Hah, keluarga kita dijadikan bahan gunjingan. Kau harus sadar, adikmu Rudi Wijaya yang berutang di luar, bukan aku. Dijadikan bahan gunjingan, itu akibat perbuatan keluargamu sendiri. Kamu yang menanggung akibatnya. Tidak ada hubungannya sama sekali denganku, Sari Hartono. Kau masih berani bicara. Hari ini kau setuju atau tidak? Harus setuju, harus setuju. Serahkan sertifikat rumahnya. Apa yang kau lakukan? Kalau kau tidak lepaskan, aku akan lapor polisi. Laporkan saja. Polisi datang gimana? Ini urusan keluarga kami. Gua pakai rumah gue sendiri buat jaminan. Gua langgar hukum? Ini kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan? Gue sentuh lo. Hah! Gue kasih lo kesempatan terakhir. Serahkan sertifikat rumah. Kita hidup kayak dulu. Tenang aja. Kalau enggak, lo keluar tanpa bawa apa-apa. Kita cerai. Keluar tanpa bawa apa-apa. Lo yakin mau cerai sama gue? Wahahaha. Wahahaha. Gimana, takut kan? Kalau takut, cepet serahin sertifikat rumahnya. Oke. Ayo cerai. Hah? Enggak. Lo bilang apa? Takut kan? Kalau takut, cepet serahin sertifikat rumahnya. Oke. Ayo cerai. Hah? Enggak. Lo bilang apa? Gue bilang, kita cerai. Besok ke catatan sipil. Urus cerai. Tapi, sebelumnya, harta kita harus dibagi. Gue nggak mungkin keluar tanpa bawa apa-apa. Lo mau bagi harta gue? Sari Hartono, mimpi. Gue akan panggil pengacara cerai. Nanti lo lihat. Cerai boleh, tapi jangan harap dapat sepeser pun. Gue harus cari cara biar dia keluar tanpa bawa apa-apa. Bu, kenapa Bu jadi begini? Dari ayah aku dengar Bu lagi cari masalah. Makin tua makin pikun ya. Soal sepele begini. Harus bikin rumah jadi kacau ya. Iya, Bu. Umur Bu sudah segini, hidup tenang dengan ayah tidak bisa ya. Aku dan Budi Wijaya akan cerai. Kenapa mau cerai? Cuma karena aturan patungan? Andy, bukan cuma karena itu. 30 tahun ini, aku urus keluarga sepenuh hati. Cuci baju, masak, bersih-bersih rumah. Setiap saat aku pikirkan keluarga ini. Tapi ayahmu, semua pengorbananku, dianggapnya wajar saja. Bu, kupikir masalah besar. Cuma cuci baju, masak, bersih-bersih rumah. Bisa capek sampai mana? Kalau soal capek, ayah setiap hari kerja di luar, cari uang, nafkahin keluarga, lebih capek dari Bu. Betul, Bu. Jangan terlalu perhitungan. Lagi pula, kalau Bu cerai dengan ayah, bukan tidak punya uang. Dari uang sewa, Bu mau tinggal di mana? Di kolong jembatan? Kalau ke rumahku, tidak ada kamar untuk Bu tidur. Iya, Bu, cepat minta maaf ke ayah. Kalau sekarang berbalik arah mungkin masih bisa dimaafkan. Cepatlah, Bu. Sudah saya putuskan.
Kalian tak usah bicara lagi. Soal setelah cerai nanti saya tinggal di mana. Tak usah kalian repot. Pu, Nyonya mau lihat rumah? Nyonya mau lihat rumah? Kompleks perumahan kami sangat laris. Saat ini sudah terjual habis, sementara belum terima pesanan. Saya mau jual rumah. Supaya hidup saya lebih baik. Wah, ini banyak sekali. Kayak sekali. Ini juragan kontrakan ya? Tante kaya raya, saya mau pensiun saja. Tante apa? Panggil kakak. Kak, tunggu sebentar. Kak, minum teh dulu. Hati-hati, panas. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Belakangan ini hidup saya ada masalah. Mau jual rumah untuk siapkan dana hidup. Oh, Ini semua rumah yang belum saya sewakan. Mana yang gampang laku? kakak berapa rumah punya? Yang ini dapat dari main saham. Yang ini dapat dari ganti rugi penggusuran. Siap, tak masalah. Serahkan pada saya. Budi Wijaya mengira, ayahku cuma tinggalkan satu rumah tua untukku. Padahal rumah itu sudah lama digusur. Dulu aku dapat ganti rugi 3 unit rumah. Tak berapa tahun, 3 unit itu jadi puluhan unit. Cukup jual satu, uangnya bisa kubawa. Untuk hidup sesuai keinginanku sendiri. kok bau sekali di dalam sini? Ibu nggak pernah bersih-bersih ya? Kamu nggak punya perasaan sih? Sudah tahu rumah kotor masih nggak buru-buru disapu? Aku, Kamu saja yang bersihkan. Ibu kali ini keterlaluan. Cuma gadain rumah, bukan dijual, langsung mau cerai. Menurutku, dia itu kurang waras. Mau cerai sama aku. Kalau dia cerai, siapa yang mau dia? Lagi pula, sekarang dia cuma punya rumah tua pemberian mamanya itu. Uang sewanya cuma Rp4.500.000 per bulan. Dengan uang segitu, mau hidup apa dia? Menurutku, wanita itu suka bikin masalah seperti ini. Kalau nggak diberi pelajaran, dia nggak akan menyesal. Ibu, kata-katamu benar sekali. Aku harus memberinya pelajaran, biar dia tahu siapa tuan rumah di sini. Kalau mau cerai, ya, aku yang menceraikannya. Lagi pula, barang apa di rumah ini yang bukan hasil keringatku? Dia jangan harap bisa ambil apapun dariku. Walaupun aku anak kandungnya, tapi kali ini aku tak akan membelanya. Keterlaluan. Ayah, lakukan saja. Aku dukung ayah. Wah, memang anak yang baik, betul. Halo, Legion. Telepon si penagih hutang. Suruh dia cari Zhang Yuyu. Beri dia pelajaran. Halo, Legion. Telepon si penagih hutang. Suruh dia cari Zhang Yuyu. Beri dia pelajaran. Untuk cerai dengan Li Guohao, cari pengacara yang bagus. Nenek tua, kau kan istri kakak Li Jun? Utang harus dibayar. Bayar, Aku tak berutang padamu. Cari Li Jun. Li Kun bilang, utangnya kau yang bayar. Kau kan punya uang. Mau apa? Aku lapor polisi. Berani lapor polisi? Nenek tua, cepat bayar. Mau apa? Ada apa? Pak Pratama, ada ibu-ibu di depan seperti sedang dikejar utang. Lepaskan aku. Kembalikan uangku. Lepaskan aku. Hentikan. Nyonya ini bilang, suruh kau lepaskan. Bocah sudah tua-tua masih mau jadi pahlawan. Iya, akan kuhajar kau sampai gigi rontok. Anda baik-baik saja?
Baik-baik saja? Kau dan kalian, tunggu saja. Nyonya, apakah ada masalah? Tidak, terima kasih. Ini kartu nama saya. Bu, kemana saja? Sudah tua begini. Masih mau kabur dari rumah? Ya, aku pergi. Jangan cari aku lagi. Aku tak bisa hidup lagi dengan ayahmu. Dan kami sebentar lagi akan bercerai. Rumah itu tak perlu kukunjungi lagi. Buat siapa kamu merajuk? Semua harus ikuti kemauan baru boleh ya? Sudah berumur begini. Anak 3 tahun pun tahu kau tak tahu ya? Liwang kau... Anda pasti anak Nyonya ini? Bukankah sebaiknya periksa kondisi ibunda Anda apakah dia terluka? Lagi pula, tadi di jalan dia hampir diseret. Bu, ada apa? Kenapa ada suara lelaki? Lelaki itu, jangan-jangan dia mantan kekasih gelapmu ya? Bukan karena dia kalian sampai cerai? Sudah, Andi. Kalau telepon cuma mau bilang ini semua, lebih baik kamu tutup teleponnya. Bilang ke ayahmu, aku tak hanya mau cerai dengannya, tapi juga ambil separuh hartanya. Itu hakku. Maaf ya, membuatmu repot. Tidak apa-apa. Kartu namanya kamu simpan saja. Pak, hukuman Bapak ke Ibu masih kurang keras. Dia telepon aku, suruh sampaikan ke Bapak, dia tak hanya mau cerai tapi juga minta separuh harta keluarga. Apa katanya? Katanya itu hak dia. Dia benar-benar nekat sekali. Kalau dia sudah tak tahu malu, jangan salahkan aku kalau kubuka boroknya. Akan kubuat semua tetangga lihat sebenarnya dia itu orang seperti apa. Andy, kamu kirim pesan ke ibumu, bilang padanya, aku tertekan sampai mau bunuh diri. Kalau dia tetap tidak pulang, dia akan jadi orang yang terus disalahkan. Anakku. Bagus. Kalau dia tetap tidak pulang, dia akan jadi orang yang terus disalahkan. Anakku. Bagus. Pak Wijaya diganggu komplotan preman. Iya kan? Dia kelihatannya baik-baik saja. Kenapa bisa berurusan dengan orang-orang begitu? Siapa yang tahu? Wajah boleh dikenal, hati tak ada yang tahu. Setiap hari bertengkar di rumah jadi kacau. Jangan-jangan adiknya. Sudah umur 40-an, tapi masih hidup sembarangan. Sampai sekarang belum menikah. Ah, Bu, akhirnya ibu datang. Ayah ada di kamar, keluar juga nggak bilang. Ayah, buka pintu ya. Ayah, ini aku Andi. Jangan nakut-nakuti aku. Aduh. Nak, buka pintunya. Jangan sampai terjadi apa-apa. Kalau ayah kenapa-kenapa, ibu bagaimana? Buka pintunya. Buka. Nak. Nak. Minggir. Bu, mau apa? Mau apa? Apa? Ya mau mendobrak pintu. Jangan ada yang mendekat. Kalau ada yang mendekat, aku lompat. Ayah, kenapa berpikiran seperti itu? Jangan ada yang mendekat. Kalau ada yang mendekat, aku lompat. Ayah, jangan berpikiran sempit. Lepaskan aku. Aku menghidupinya selama 30 tahun. 30 tahun. Dia malah terlalu perhitungan denganku. Mau cerai dariku. Dan mau mengambil separuh hartaku. Kenapa aku dapat perempuan berhati busuk seperti ini? Aku benar-benar tak mau hidup lagi. Budi Wijaya, sepanjang hidupmu kau terhormat. Sekarang demi tak mau berbagi harta denganku, kau tega berakting bersamaku. Untuk berpura-pura kasihan. Ayah, jangan berpikiran sempit. Aduh, kasihan. Nak, kau tak boleh mati. Kalau kau mati, aku bagaimana? Tak kusangka, seluruh keluargamu begitu pandai berakting. Budi Wijaya, bukankah kau cuma ingin tetangga lihat? Bagaimana kau dipaksa ke jalan buntu oleh istri berhati jahat sepertiku? Mereka akan lihat itu.
Sari Hartono, kau perempuan berhati busuk. Bertahun-tahun ini kau tak pernah cari uang, hidup hanya dari anakku. Sekarang dia pensiun, kau mau cerai darinya. Kau malah mau ambil separuh hartanya. Wajar dia jadi begini. Ayah, ibu sudah tahu salahnya. Ibu minta maaflah pada ayah. Berdiri di situ buat apa? Sini cepat. Bu Hartono, sudah tua-tua begini, masalah apapun sebaiknya ditahan saja. Betul, kalau ada yang mati, harga rumah di kompleks kita bakal bagaimana? Keluarga kalian jangan egois begitu. Bagus Budi Wijaya. Lompat saja sekarang. Aku akan rekam. Kubagikan ke grup pensiunan instansimu. Biar semua mantan rekan kerja dan teman lamamu lihat bagaimana mantan direktur ini untuk bayar utang adik penjudi, berlagak mau mati dan paksa istrinya jual rumah. Ibu gila kau? Apa yang kau omongkan? Aduh, lihatlah semua. Menantu perempuan berhati jahat ini mau bunuh anakku. Ya Tuhan. Kalian jangan cuma nonton. Rekam bersama. Biar seluruh kompleks lihat bagaimana lelaki tua ini bertingkah. Seperti orang tak tahu malu. Lompat. Bukannya mau mati? Kenapa tidak lompat? Perlu kuantarkan? Kau. Anakku. Anakku, kau baik-baik saja? Lompat. Kenapa duduk? Bukannya mau mati? Kalau kau lompat, utang adikmu 20 juta dari pinjaman berbunga tinggi. Aku tak akan bayar sepeser pun. Ibumu juga tak akan kuhidupi. Sari Hartono, kau bukan manusia. Kau desak suami sampai mati, lalu perlakukan mertua sepertiku dengan kejam. Rumah ini milik kami, harta bersama suami istri. Kalau kau lompat, rumah ini jadi milikku. Nanti aku jual rumah ini, uangnya juga untukku sendiri. Kau pikir aku masih akan urus adikmu? Dan kau hanya akan jadi bahan gosip? Sangat konyol. Kau perempuan berhati busuk. Aku yang jahat? Siapa sebenarnya yang jahat? Siapa yang demi bayar utang adik penjudi, biarkan komplotan preman datang, nyawa keluarga sendiri pun tak dipedulikan? Siapa yang setelah ditolak, pakai cara ancam bunuh diri yang sangat hina itu untuk paksa istrinya? Kau pantas jadi suami? Kau mengada-ada. Aku tidak. Tidak? Lalu sekarang kau sedang apa? Bukankah kau mau paksa aku menyerah? Mau buat aku menangis terseduh-seduh dan minta maaf padamu? Mau buat semua orang berpikir aku yang desak kau sampai mati? Bahwa aku ini perempuan berhati busuk? Bukannya kamu yang terlalu perhitungan. Minta sedikit uang saja seperti minta nyawamu. Kalau tidak, apakah ayahku bisa terpojok sampai begitu? Hari ini aku akan bicara terus terang. Perceraian ini pasti kulakukan. Besok pagi jam 9 kita ketemu di depan kantor catatan sipil. Kalau kamu tidak datang, aku akan cari pengacara untuk gugat cerai. Kalau kamu tidak datang, aku akan cari pengacara untuk gugat cerai. Nanti video kamu lompat dari gedung. Akan jadi bukti kamu mau mengalihkan harta dan memaksaku. Hapus video itu, beri padaku. Kamu. Soal pembagian harta. Rumah ini adalah harta bersama kami sebagai suami istri, senilai 6.750 juta rupiah. Setelah cerai, jual rumah ini, uangnya dibagi 2. Sari Hartono. Aku tidak setuju. Rumah ini dibeli anakku dengan susah payah. Berdasarkan apa kamu minta separuhnya? Terlalu keterlaluan. Bahkan kalau rumah ini benar-benar kujual, aku juga tidak akan memberimu 1 sen pun. Mengambil uang ayahku, aku juga akan lompat dari sini. Akting kalian hebat ya? Aku paham alasanmu melakukan ini hanya untuk memaksaku putus dengan adikku. Tapi kukatakan padamu tekad keluarga Wijaya tak bisa digoyahkan oleh orang luar. Kalau sekarang kau minta maaf padaku, dan serahkan uang sewaku lalu layani aku baik-baik. Aku setuju tak menceraikanmu. Sudah tua begini memalukan sekali. Sekarang aku mengerti. Kalian tak ingin aku dan Budi Wijaya cerai? Hanya takut hartamu terbagi denganku. Tapi kini aku sadar, perceraian ini pasti harta tak kuminta. Seperti keinginanmu. Aku pergi tanpa harta. Alasanku bagi harta hanya karena tak terima diperlakukan begitu.
Tapi kalau ditunda, perceraian ini bisa tak terjadi. Tapi kalau ditunda, perceraian ini bisa tak terjadi. Baik, sudah kau ucapkan. Jangan coba ingkar. Sekali kata terucap tak bisa ditarik. Tenang saja, karena sudah kuucap. Tak akan kusesali. Mulai hari ini kita bukan keluarga. Andi, kau sudah dewasa. Dan berkeluarga. Mulai sekarang aku tak akan urusmu lagi. Kamu pernah urus aku apa? Kamu cuma bisa minta uang ayahku. Semua yang kumiliki berkat ayahku. Rumahku, karierku, semua pemberian ayah. Kuharap nanti kau juga bisa bilang begitu. Setelah aku tinggalkan rumah ini, semoga kau bisa berbuat baiklah. Apa maksudnya dia? Berbuat baiklah. Apa yang harus kubuat baik? Aku dan Andi kan hidupnya baik-baik saja, walaupun kadang dia memang agak mirip ayahnya. Anak! Cucu hebat! Perempuan macam ini memang pantas keluar tanpa membawa harta. Kalau dia setuju keluar tanpa membawa harta, biarkan saja dia pergi. Aku nggak percaya setelah cerai, dia bisa cari yang lebih baik dariku. Dia punya kerjaan, dia punya uang, sekarang dia cuma punya 4.500.000 rupiah. Bisa buat apa? Jangan sampai dia cerai tapi masih tinggal di sini. Kalau dia beneran cerai, usir dia segera. Dia mau nyewa rumah, atau tinggal di rumah lamanya. Uangnya cukup? Aku menghidupinya 30 tahun. Isi dompetnya berapa? Aku paling tahu. Andi, kamu sekarang satu-satunya anak laki-laki keluarga Wijaya. Saat ini, kamu harus berpihak pada kami. Kamu paham? Ya, aku tahu, ayah. Kali ini kau harus berpihak pada kami. Mengerti? Ya, aku mengerti, Pak. Cucu, lihat barang-barang ibumu. Jangan sampai dia bawa barang keluarga Wijaya. Kalau mau periksa barangku, silakan. Aku tak ambil barang keluarga Wijaya sedikit pun. Budi Wijaya berikan semua uang rumah ke Rudi Wijaya. Tak ada yang layak ku bawa. Bu, ini kesempatan terakhir untukmu. Kalau kau menyesal, semua masih bisa diperbaiki. Tapi kalau kau langkahkan kaki keluar rumah ini, mau tinggal di mana? Masa mau hidup dari uang sewa 4,5 juta rupiah sampai tua? Hah, sudah kuduga dia tak tega tinggalkan rumah ini. Berkemas saja lama sekali. Nunggu dibujuk ya. Perempuan memang tak boleh dimanjakan. Mana mungkin ibumu meninggalkan rumah ini? Sudahlah. Kami semua sudah datang membujukmu. Cukup ya. Aktingmu cukup meyakinkan. Kalau kau benar-benar pergi, jangan pernah kembali lagi. Seperti yang kau inginkan. Aku tak akan pernah kembali. Jangan lupa besok ke kantor catatan sipil ambil surat cerai. Akhirnya semua ini berakhir. Halo Bu, mau kemana? Halo, ke Kompleks Mentari. Kompleks Mentari? Itu tempat tinggal orang kaya. Lihat penampilanmu. Yakin mau ke sana? Yakin. Ayo berangkat. Di kompleks itu aku punya beberapa properti. Salah satunya atas nama Budi Wijaya diberikan ke anak kami, Andi Wijaya. Dulu terbiasa hemat, sekarang waktunya menikmati hidup baru. Rumah ini besar sekali. Tinggal sendirian agak sepi memang. Tapi hidup sendiri lebih nyaman.
Bisa berbuat sesuka hati. Baju-baju ini juga harus diganti. Dulu demi menghemat pengeluaran rumah tangga. Tapi besok kan cerai dari Budi Wijaya. Jadi tak perlu lagi berhemat. Tepat waktu juga. Ayo pergi. Mah, masih ada waktu untuk menyesal. Aku tak menyesal. Aku sudah muak hidup bersama ayahmu. Mau beli apapun, harus lapor dulu padanya. Sekarang lebih baik, tak ada yang mengaturku lagi. Tunggu dulu. Tanda tangani dulu perjanjian keluar tanpa membawa harta ini. Aneh sekali. Setelah cerai dariku, Sari Hartono seharusnya sengsara. Tapi kenapa sekarang dia terlihat begitu bersinar dan cantik? Ayo masuk ambil surat cerai. Setelah ini tak perlu berhubungan lagi. Dia benar-benar menceraikanku. Dari mana dia berani menceraikanku? Sari Hartono. Dia benar-benar menceraikanku. Dari mana dia berani menceraikanku? Sari Hartono. Apa kamu sedang main-main? Budi Wijaya mulai sekarang. Tidak ada lagi yang peduli sertifikat rumahmu. Kedepannya mau digadaikan seperti apa, silakan. Tak ada hubungannya denganku. Bu, benar-benar mau berbuat sekeras ini? Halo? Cepat sekali ada kabar. Baik, aku sekarang langsung ke sana lihat. Kamu pulang dulu saja. Aku dan pamamu akan urus gadai rumah. Sari Hartono. Tanpa orang tertentu yang mengganggu, mau apapun bisa kulakukan. Kak Sari, ada klien baru pulang dari luar negeri, butuh tempat tinggal sementara. Kebetulan, tertarik dengan rumah Anda di Kompleks Mentari, yaitu apartemen luas 200 meter persegi. Katanya bisa lihat langsung. Asal bisa melihat, langsung bayar penuh. Apartemen luas 200 meter? Ya. Jangan-jangan, rumah pengantin baru Andi Wijaya? Apa mungkin waktu itu? Aku salah ambil sertifikat rumah. Ada apa Kak Sari? Aku sudah janji dengan klien. Bagaimana kalau kita ke sana lihat? Rumah itu adalah rumah pengantin baru anakku, sementara tidak bisa dijual. Bisa tidak dia lihat yang lain? Baik-baik. Nanti kita hubungi lagi. Oke. Nona, kemarilah sebentar. Tolong buatkan saya surat keterangan. Saya mau urus pinjaman dengan agunan rumah ini. Maaf Pak, saat ini saya sedang melayani ibu ini, sedang mengurus dokumen. Sari Hartono? Sari Hartono, kamu kok ada di sini? Sari Hartono, kamu mau jual rumah ya? Oh Kak Sari, ternyata kalian kenal. Kalau begitu Kak Sari, kalau tak keberatan, saya urus dulu untuk Bapak ini, proses pinjaman agunan rumah. Sari Hartono, sekarang aku tahu kenapa kamu berani cerai. Ternyata mau jual rumah kecilmu itu. Aku ingat rumah peninggalan orang tuamu itu. Cuma 30 meter kan? Itu laku berapa? Kakak ipar, jangan salah. Tapi hidup enak kamu tinggalkan, malah maksa cerai. Sudah sepuh begini. Uang tak punya, kerjaan juga tak ada. Setelah jual rumah, mengemis di jalan. Nanti kalau mengemis, jangan sampai ke depan rumah kami. Bukan Kak Sari, bukan... Tak apa, uruskan saja dulu. Soalnya mereka hutangnya rentenir. Kalau tak segera urus pinjaman, bisa-bisa ini itu seluruh keluarga habis. Sari Hartono, kamu keterlaluan. Kalian lihat kan? Inilah akhirnya kalau keluar tanpa membawa harta. Tak punya uang, tak punya kerjaan. Sekarang satu-satunya rumah dijual. MP. Aku jamin tak sampai sebulan dia akan nangis-nangis datang minta maaf padaku. Kak, jangan sekali-kali maafin dia perempuan macam begini. Memang perlu diajarin. Keluarga Wijaya kami. Bukan sembarang masuk keluar seenaknya sendiri. Dana pensiun anakku itu
Jangan sampai jatuh ke dia. Sekarang dia punya rumah, dia jadi berani. Dia mau jual rumah ini buat duit. Tapi kita tak boleh biarkan dia dapat banyak, Bu. Ibu ikutin dia terus. Rumahnya kebanyakan sampai sertifikat rumah aja keliru. Tapi aku juga tak buru-buru jual. Lihat saja, tunggu yang berjodoh. Kopi Americano panas 1. Kebetulan sekali ketemu kamu di sini. Kamu juga suka minum Americano panas? Sudah tua selalu pengen minum yang hangat. Oh ya, soal preman itu masih ganggu kamu nggak? Kalau masih buat susah, telepon aku kapan saja. Aku tinggal di hotel dekat sini. Nggak apa-apa, sudah selesai. Kamu kesini dinas ya? Bukan, aku baru pulang dari luar negeri awalnya mau beli rumah. Tapi pemilik rumah tiba-tiba bilang rumahnya buat anaknya. Jadi sementara tinggal di hotel dulu. Jangan-jangan kamu yang disebut makelar itu mau beli apartemen seluas 200 meter persegi itu? Jangan-jangan kamu itu pemilik rumah yang tiba-tiba batal jual? Rumah itu saya beli untuk anak dan menantu saya sebagai rumah pengantin. Waktu itu pas bilang mau jual, saya tak sengaja bawa sertifikat mereka. Ikut terbawa. Oh alah, gitu. 2 Americano panas. Itu kalau kamu mau cari rumah, saya punya properti lain. Kalau besok kamu ada waktu, saya antar kamu lihat. Sekalian, saya traktir makan. Balas jasa kamu bantu saya. Boleh, lagi bosan, makan sendirian. Oke, sampai besok. Tadinya saya mau traktir. Sari Hartono. Dasar tak punya hati, terkutuk kau. Kamu tipu, uang jerih payah separuh umur anakku. Habis kamu ambil. Nanti anakku, gimana hidupnya? Aduh, tolong, dengar dan nilai ini. Perempuan ini, hidupnya ditanggung anakku selama 30 tahun. Sekarang anakku pensiun, dia malah minta cerai. Mau bunuh anakku ya? Saya cerai dari Budi Wijaya tanpa bawa harta. Maksudmu apa? Menipu uang anakmu? Perjanjian keluar tanpa harta tertulis jelas. Semuanya tercantum dalam perjanjian. Kalau kamu terus membuat keributan, aku akan laporkan ke polisi. Sari Hartono. Kamu memang ingin celakakan anakku. Hari ini aku harus perjuangkan keadilan untuk anakku. Kamu berani memukul orang? Aduh. Lihatlah semuanya. Dia memukul orang. Kedua orang ini memukul nenek tua seperti aku. Lihatlah. Nenek, jangan-jangan kamu pura-pura jadi korban? Tadi tidak ada siapa-siapa yang lihat ada yang sentuh kamu. Paman, tante kami bantu laporkan ke polisi. Ya tenang saja. Video yang kami rekam bisa jadi bukti untuk kalian. Nenek, jangan-jangan kamu pura-pura jadi korban? Tadi tidak ada siapa-siapa yang lihat ada yang sentuh kamu. Paman, tante kami bantu laporkan ke polisi. Ya tenang saja. Video yang kami rekam bisa jadi bukti untuk kalian. Hei! Pura-pura korban apaan? Pura-pura korban apaan? Dia itu menantuku. Dia cerai dari anakku. Lalu menggondol semua uang anakku. Tolong nilai siapa yang benar. Di dunia ini kok ada perempuan jahat seperti ini? Sebaiknya kamu simpan saja niat busukmu itu. Penghuni kompleks kami terkenal sangat berpendidikan. Kamu pikir dengan berulah seenaknya di sini dan bicara omong kosong bisa membujuk orang-orang untuk memaksaku? Om dan tante kan sangat berwibawa, mana mungkin menipu anakmu. Bagus, Sari Hartono. Ternyata kau selingkuh dengan anakku? Aku heran kenapa kau bersikeras cerai. Rupanya di luar sudah ada orang lain. Bicaramu harus lebih sopan. Alasan aku dan anakmu bercerai. Kau yang paling tahu. Perlu bantuan? Aku punya kenalan. Bisa membantumu menyelesaikan ini. Keren banget. Tidak apa-apa, aku bisa atasi. Lihatlah kalian semua. Dia mengancamku. Dia mau bunuh orang. Kau keterlaluan, Sari Hartono. Kenapa kau begitu kejamnya? Uangnya kau ambil. Kau bahkan mau membunuhku? Maya Santoso, aku sarankan hentikan ulahmu. Kalau kau terus membuat keributan, aku akan sebarkan video. Anakmu mengancam bunuh diri ke seluruh internet. Kau tak tahu malu? Apa dia juga mau hilang muka? Ada penghuni yang melaporkan Anda membuat keributan di sini. Silakan ikut kami pergi dari sini. Saya tidak mau pergi. Sari Hartono, kamu berani menyuruh orang menangkapku? Aku. Kamu? Cucuku adalah pemilik di sini? Hah! Maya Santoso, kalau kamu tidak berhenti, terus buat keributan, aku akan telepon polisi. Menantu laporkan mertua ke polisi?
Sungguh keterlaluan. Kamu harus paham. Aku sudah bercerai. Aduh, cucuku sayang, kamu datang. Lihatlah ibumu ini. Baru cerai dari ayahmu, langsung bawa pria pulang ke sini. Sudah kuduga. Kenapa kamu minta cerai? Ternyata ada pria lain, benar kan? Kamu rela tinggalkan keluarga ini. Kamu malah percaya omong kosong nenekmu. Omong kosong apa? Aku percaya apa yang kulihat. Menganiaya nenek, paksa ayahku lompat gedung, dan mau rampas hasil jerih payah ayahku selama ini. Sekarang, demi pria ini, kamu berani sakiti nenek. Aku tak punya ibu sepertimu. Sekarang, demi pria ini, kamu berani sakiti nenek. Aku tak punya ibu sepertimu. Aduh, kamu berani pukul cucuku? Aku lawan kamu. Nick, Aku tak pernah pukul orang tua atau perempuan. Kalau kamu masih berbuat onar begini, jangan salahkan aku. kamu mau biarkan orang luar ganggu nenek. Aku sudah tahu sifatmu. Tak tahu malu. Andi Wijaya, aku ini ibumu. Begitukah caramu bicara pada ibumu? Kau masih anggap aku ibumu? Hah? Kau bikin rumah tanggaku jungkir balik. Sekarang demi orang luar. Kau ganggu nenekku? Pukul aku? Aku tak punya ibu sepertimu, tak tahu malu. Andy, dari kecil sampai besar, hanya aku yang besarkanmu. Tak kusangka, kau bisa berkata seperti itu padaku. Ingat waktu kau masih SMA. Setiap malam, aku temanimu belajar sampai subuh. Siangnya antar jemput kau sekolah. Waktu itu kau bilang, ibu adalah orang paling berjasa di dunia. Masih mau? Membanggakan diri? Hah? Usahamu itu apa? Dibanding ayah cari uang, tak ada artinya. Kau cuma anjing peliharaan ayah. Bagaimana bisa begitu? Sebagai anak, perkataanmu keterlaluan. Sudah dapat orang lain yang menafkahi? Aku merasa malu punya ibu sepertimu. Anak ini bicaranya sungguh tidak berbakti. Anak ini terlalu tidak berbakti. Bagaimana bisa bicara seperti ini pada ibumu? Kata-katamu ini terlalu keterlaluan. Aku dan ibumu datang ke sini untuk lihat rumah. Lihat rumah apa? Rumah tua ibuku yang sederhana tidak di sini. Jangan-jangan kau mau lihat rumahku? Aku dan ibumu datang untuk lihat rumah. Lihat rumah apa? Rumah tua ibuku yang sederhana tidak di sini. Jangan-jangan kau mau lihat rumahku? Aku datang untuk beli rumah. Kukatakan sekali lagi. Rumah tua ibuku yang sederhana tidak di sini. Ini rumahku. Dibeli ayahku dengan susah payah, bekerja keras, dibeli tunai, luas 200 meter, apartemen luas 1 lantai. Kerjaanmu cuci masak itu dibanding ayahku, tak ada artinya. Inikah anak yang kubesarkan dengan susah payah? Pengorbananku di matanya tak ada artinya. Nenek, ayo kita pergi. Dia yang mau cerai. Sekarang hidupnya susah, takkan ku biar dia masuk rumahku. Kau tak pantas. Sudah, bubarlah semuanya. Jangan lihat, ayo pergi. Rumah itu, kalau kau mau bisa kuterima. Ya, aku mau jual. Tapi, takut mereka ngotot tak mau pergi. Ada ide? Tak apa. Walau baru kembali ke Indonesia, tapi saya masih punya koneksi dan relasi. Takkan ada yang bisa menguasai aset saya. Terima kasih. Andi Wijaya, karena kau anggap remeh segala pengorbananku, maka aku tarik kembali semua yang pernah kuberi padamu. Apapun yang kau mau, minta saja pada ayahmu yang hebat itu. Lihat apa yang bisa dia beri. Sudah kuputuskan. Aku akan jual apartemen yang ditempati. Anak dan menantuku itu, apartemen luas 1 lantai 200 meter persegi. Kak Sari kan punya banyak rumah. Kasih saja yang lain ke anak, ganti dengan yang lebih bagus. Tidak. Aku ingin mereka tak punya tempat tinggal. Sudah yakin? Ya, Paman benar-benar royal. Apartemen 200 meter persegi, langsung dibeli tunai. Ini transaksi paling lancar yang pernah saya lakukan. Jarang ketemu yang cocok. Harus berusaha mendapatkannya. terima kasih atas bantuannya Tuan Pratama. Semoga betah di rumah baru. Kalau ada keperluan, saya tinggal di lantai atas. Berarti saya bisa dibilang jadi tetangga si cantik. Sertifikat rumahnya kira-kira 7 hari lagi bisa jadi. Nanti saya antar dokumennya ke atas. Langsung bisa serah terima. Kalau begitu saya pulang dulu bersiap-siap. Kita serah terima beberapa hari lagi.
Kapanpun mau pindah, bisa saja. Lebih baik tunggu sertifikat rumah dulu, baru kita pindah masuk. Lebih sah begitu. Oke, kalian lanjutkan bicara. Aku masuk tanda kontrak dulu. Baik. Kakakku ini memang bodoh sekali. Mau gadai di tempat resmi. Kalau aku, langsung ke rentenir saja. Bisa dapat lebih 100.000. Mumpung kita punya uang, belikan aku 2 gelang emas besar. Sisanya, masukin ke dana investasiku. Menguntungkan banget. Andai ada lebih banyak uang. Bagus sekali. Hidup ini tak perlu khawatir lagi. Lalu mau ngapain? Jalan-jalan sama sahabat dekat. Lalu, ikut seminar. Kamu foto siapa? Siapa lagi kalau bukan dia? Itu mantan istri kakakku. Aku kirim ke kakakku. Baru cerai beberapa hari. Sudah main mata di luar. Makan. Aduh, masak apa ini? Babi saja tak mau makan. Sudah kubilang, bubur makanan laut, kepitingnya harus penuh telur. Kau tak paham penjelasanku? Banyak sekali maumu. Ada yang makan saja sudah bagus. Jangan banyak permintaan. Suruh orang lain masak saja. Dulu Sari Hartono masaknya enak sekali. Kenapa kamu nggak ngerti? Maksudmu apa sih? Kamu bilang ibumu nggak sebagus Sari Hartono? Bukan. Oh iya. Bukannya hari ini Rudi Wijaya pergi nagih utang, kok belum pulang juga? Bu, kamu nanti kasih tahu jelas ke Rudi Wijaya. Dia udah gede, jangan biarin dia main judi lagi, bisa nggak sih? Yang di dalam, cepat keluar sini bangsat! Bu, kamu nanti kasih tahu jelas ke Rudi Wijaya. Dia udah gede, jangan biarin dia main judi lagi, bisa nggak sih? Yang di dalam, cepat keluar sini bangsat! Kalian ini? Kalian siapa? Kalian menerobos rumah orang, tahu nggak? Cepat pergi dari sini. Kalau nggak pergi, aku lapor polisi. Lelaki tua, lihat baik-baik. Sekarang rumah ini milik perusahaan kami. Ngerti? Hah? Sayang, lihat yang jelas. Tertulis jelas hitam di atas putih. Jelas banget. Rumahnya digadaikan ke perusahaan kami, jadi milik kami. Hah? Ini? Kami cuma ambil KPR dengan agunan rumah. Kok bisa jadi punyamu? Hei bapak tua, kau tuli ya? Rumah ini, Rudi Wijaya sudah digadaikan ke kami. Kami datang untuk ambil rumah. Aduh! Telepon Rudi Wijaya, tanya dia. Bagaimana ini? Hei! Aku tak peduli Rudi atau Denny. Cepat minggat dari sini. Kalau tidak, aku tak segan menghajar kalian. Kami cuma gadai rumah untuk pinjaman. Selama kami bayar tepat waktu kan? Kok kalian bisa usir kami? Wah, bapak tua. Akhirnya kau ngomong benar. Utang ya harus dibayar tepat waktu. Kalian sudah telat 3 hari. Hah? 3 hari? Cepat minggat dari sini. Bukan. Kalian ini komplotan preman. Aku tak mau pergi. Aku tak mau pergi. Keluar! Aku lapor polisi. Aku lapor polisi. Aku lapor polisi. Keluar! Aku tak pergi. Pergi. Aku lapor polisi. Aku lapor polisi. Aduh, laporkan apa? Kau mau bunuh adik kandungmu sendiri? Telepon dulu dan tanya. Sari Hartono. Aduh, Sari Hartonoku. Bukan. Aduh, pinggangku. Sari Hartono ini ternyata main serong dengan pria lain. Tidak bisa. Aku telepon Rudi Wijaya. Halo Rudi? Apa kau lakukan pada rumahku? Apa yang terjadi? Aku dan ibumu diusir. Kak, jangan panik. Rumah itu kugadaikan ke rentenir. Utangku lunas, masih sisa banyak. Apa? Aduh. Kak, jangan panik. Rumah itu kugadaikan ke rentenir. Utangku lunas, masih sisa banyak. Apa? Aduh. Li Jun, jujur kau. Rumahku itu kau gadaikan seharga berapa? 150 juta. Sudah kubayar utang 50 juta. Masih sisa 100 juta. Kamu ini. Aduh. Apa? Bukan, Paman. Rumah papaku luasnya 120 meter lebih. Harga per meter 20 juta. Kalau dihitung bisa 300 juta. Kok cuma gadaikan 150 juta? Lalu rumahnya disita? Katanya cuma utang 20 juta. Kok jadi utang 50 juta? Itu hitungan seminggu lalu. Bunganya naik cepat. Kakak, tenang dulu. Rumahmu harganya berapa? Aku tahu.
Tapi rentenir, prosesnya cepat. Kalau ke bank, mana bisa cair sebanyak itu? Hah? Lalu, sisanya, 100 juta sisanya mana? Jangan-jangan kau main judi lagi? Semua uangnya habis kalah judi? Ah, bukan begitu. Sisa uangnya, udah aku tanam. Dijamin cuan. Beneran? Bener. Dijamin untung? Pasti dong. Tentu saja. Aku punya koneksi di dalam. Biar mereka lihat. Cuma sehari, untungnya bisa 3-4%. Dapat puluhan juta. Rumah kakakmu itu di situ debt collector. Terus kita tinggal di mana? Aku lihat, rumah ponakanku ini sangat luas. Rame juga, iya kan? Hahaha. Apa? Rumah ponakanku ini sangat luas. Keluarga besar kita tinggal di sini pas. Rame juga, iya kan? Hahaha. Apa? Iya. Wah, rumah segini besar. Keluarga kita tinggal di sini. Memang cocok. Hahaha. Intan, kau bersihkan beberapa kamar. Hah? Keluarga kita akan tinggal di sini. Andy, apa-apaan sih mereka mau tinggal di sini? Apa maksudnya ini? Ini rumah yang ayah beli. Tinggal sebentar kenapa? Itu, mereka mau tinggal berapa lama? Aku mau tidur di kamar utama. Ada sinar matahari. Pas banget. Pinggangku lagi sakit. Aku juga punya rematik. Hahaha. Aku mau kamar yang menghadap selatan. Aku suka yang ada balkon. Aku dan istrimu tinggal di kamar mana saja boleh. Tapi, harus ada ke di kamar mandi dalam. Ah, Baiklah. Kami berdua langsung membereskan. Kalau begitu, kami harus tidur di ruang belajar, tanya ayahmu. Nah, Ya, ayah. Ada perintah apa? Intan Lestari, kalian jangan bersihkan kamar dulu. Hah? Sampai sekarang, makan siang belum juga siap. Cepat siapkan. Kebetulan kami banyak orang. Coba lihat kemampuan masakmu. Oh iya, iya. Cepat pergi. Tunjukkan keahlianmu. Jangan mempermalukanku. Pergi. Ayah. Intan Lestari masaknya enak sekali. Menantu, sarapanmu kok belum selesai? Lapar banget. Kok kamu begitu lamban? Kerjanya lama sekali. Tidak gesit sama sekali. Intan, masakanmu ini gimana sih cara masaknya? Hah? Bukan kebanyakan air, ya bumbunya nggak pas. Seharian makan begini, perutku jadi kembung. Dibandingin sama ibumu, jauh beda kualitasnya. Kamu ini jadi menantu. Gimana sih? Mereka ini mau ngekos sampai kapan lagi? Kenapa semua pekerjaan rumah tangga jadi tanggung jawabku? Terus, si Rina Halim itu, kok bisa santai aja nggak ngapa-ngapain? Kebiasaan bersih-bersih ayah sama nenek juga parah banget. Aduh. Sabarlah, sabar dikit. Bukannya kamu mau ke luar negeri? Aku ajak kamu beberapa hari lagi. Aku beliin kamu Louis Vuitton, oke? Sabar dikit aja. Ya? Oke deh. Demi Louis Vuitton. Aku sabar. Halo? Sertifikat rumahnya udah terbit? Wah, bagus banget. Hah? Kapan mau ambil alih rumahnya? Tanya aku. Soalnya kan anakmu masih tinggal di sana. Aku mau minta pendapatmu dulu. Rumah itu sudah jadi milikmu. Kapan kamu mau pindah masuk? Terserah kamu yang putuskan. Baik, kalau gitu lusa saja. Nanti pengacaraku dan bodyguard akan datang. Oke. Nanti aku temani kamu ke sana. Untuk serah terima. Ini kesukaan ayah, ikan mandarin kukus. Ikan ini mati ya? Berapa per kilonya?
Ikan ini sudah dimasak, tentu saja sudah mati. Andi Wijaya. Uang rumah tangga sehari-hari, kau tak pernah urus? Hah? Beli sayur tak pernah lapor ke kamu? Ayah kami ini belanja sayur cuma uang receh. Lagi pula dulu tidak ada kebiasaan ini. Dulu tidak ada, nanti harus ada buku catatan berikan padaku. Ini biaya hiburan ini bagaimana? Main game beli skin, dia juga beli kok. Dia kerja, pakai uangnya sendiri. Kamu bandingkan dengan dia. Aku juga cari uang sendiri, pakai sendiri. Kenapa harus urus kalian seluruh anggota keluarga ini? Kalau begitu besok aku ke perusahaanmu suruh kamu berhenti kerja. Mulai sekarang kamu fokus saja di rumah urusi rumah tangga. Dengan tulus mendampingi suami dan membesarkan anak. Aku tidak mau melayani lagi. Kalian ini 1, 2, 3, tidak ada yang kerja masih bisa banyak tingkah. Kamu gila ya? Berani-beraninya. Makan, hanya tahu makan. Cuma aku yang disuruh kerja tidak boleh makan. Kalau begitu jangan makan sama sekali. Cepat nasihati istrimu itu. Intan Lestari, kamu gila apa? Aku yang gila. Keluarga besarmu ini. Satu persatu semuanya kaki tangan busuk. Nggak heran bapakmu cerai sama ibumu. Mau suruh aku ke kantorku buat mengundurkan diri? Jangan di sini sok ngatur-ngatur aku. Berani kamu memaki bapakku? Nggak heran bapakmu cerai sama ibumu. Mau suruh aku ke kantorku buat mengundurkan diri? Jangan di sini sok ngatur-ngatur aku. Berani kamu memaki bapakku? Kamu tahu nggak susahnya bapakku membesarkan aku? Cuma suruh masak, langsung makin menjadi-jadi. Bapakmu susah membesarkanmu, urus sendiri sana. Oke. Kamu bilang begitu ya? Kamu mau cerai ya? Tas itu juga jangan harap. Cerai ya cerai. Tas jelek ini nggak aku mau lagi. Aduh, perempuan cerai, nggak takut orang di belakang membicarakan kamu? Hei, perempuan kayak gini, siapa yang mau? Iya. Jangan omong kosong. Kamu sendiri kan juga cerai? Masih berani memaki? Kamu nggak introspeksi diri sendiri. P. Kamu berhenti. Kalau berani keluar, jangan pernah balik lagi. Kamu... Memang anak keluarga Wijaya yang baik. Perempuan seperti ini harus diberi pelajaran. Memang pantas dipukul. Bagus sekali. Ayo, makan kita. C. Halo? Halo Sob, utang Rp67.500.000 itu, bukannya bilang cepat-cepat lunas? Aku di rumah sangat butuh uang sekarang. Cepat transfer ya. Oh, baik. Aku segera transfer ya. Aduh, untuk seorang perempuan, sampai merenung di sini. Ini tidak seperti anak baik keluarga Wijaya. Ayah, jangan bicara ini dulu. Utang 67 juta dari paman yang waktu itu, rekan kerjaku minta kembali. Oh, aku akan minta untukmu sekarang. Saatnya masuk tahap akhir. Hari ini merepotkanmu. Tidak apa-apa. Tidak masalah, Nyonya. Bu, kenapa kau di sini? Aku menelepon, kau tidak diangkat. Apa aku diblokir? Lihatlah dirimu. Nekat mau cerai. Sekarang begini jadinya. Kerja apa ini? Petugas kebersihan. Bukan aku mencela, Bu. Kau sendiri tidak malu. Jadi petugas kebersihan tidak memalukan. Orang yang merendahkan pekerja keras baru memalukan. Sudahlah, jangan banyak omong. Kebetulan rumahku juga butuh petugas kebersihan. Bu, tenang saja. Kalau kau mau, pasti tidak akan diperlakukan buruk. Gajimu sebulan 500.000, bagaimana? Bukan. Kau salah paham. Andi, sejak kecil sampai besar, ibu ajarmu baca buku dan jadi orang. Ternyata, kamu tidak belajar apa-apa. Tidak satu pun yang kamu kuasai. Kalau begitu, apa yang dulu ibu berikan padamu sekarang semua akan ibu ambil kembali. Ambil kembali apa? Maksudmu jadi petugas kebersihan?
Ada apa dengan rumah ini? Kok berantakan seperti kandang babi? Ibu, karena sudah datang ya mulai saja. Kamu buang dulu sampahnya. Lalu sapu lantainya. Kamu kan tahu paru-paru ayahmu tidak sehat. Tidak boleh ada setitik debu pun. Sekarang kamu bisa berkemas. Segera bawa ayahmu pergi dari rumah ini. Sekarang kamu bisa berkemas. Segera bawa ayahmu pergi dari rumah ini. Ibu sudah linglung karena miskin? Ini juga rumahku. Ibu mau pindah masuk ke sini untuk main sandiwara? Untuk apa ibu pindah kembali? Terus jadi babu gratis untuk kalian? Terus jadi tempat pelampiasan kalian? Hahaha. Sari Hartono, akhirnya kamu kembali juga. Kenapa? Sadar kalau hidup tanpaku tidak bisa bertahan, ya? Kamu ini perempuan buat apa kamu kembali? Kamu pikir pintu ini mau masuk ya masuk, mau keluar ya keluar? Aku ulangi, berkemaslah. Bawa barang-barang kalian pergi dari rumah ini. Apa maksudmu? Rumah ini dibeli anakku dengan susah payah untuk cucuku. Gaji Budi Wijaya cuma segitu? Mana mungkin beli apartemen 200 meter secara tunai? Mana ada uang kirim Andi Wijaya kuliah ke luar negeri? Mana ada uang bayar utang adiknya yang penjudi? Itu karena anakku pintar mengatur uang. Dia hemat sedikit-sedikit. Hah! Kalau bukan kau yang menghambat, keluarga Wijaya kami sudah kaya. Betul. Kau suruh kami pergi? Berdasarkan apa? Ini rumahmu? Kalau iya, tunjukkan sertifikatnya. Bisa? Aku mau bersujud padamu. Ngomong panjang sama dia buat apa? Usir dia. Berani kau pukul orang? Bu, jangan mengamuk di sini. Aku sangat kecewa padamu. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu ibu. Mulai hari ini, apapun yang terjadi, aku tak peduli lagi. Aku putuskan hubungan ibu anak kita. Bu, jangan mengamuk di sini. Aku sangat kecewa padamu. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu ibu. Mulai hari ini, apapun yang terjadi, aku tak peduli lagi. Aku minta putus hubungan. Baik, kau yang bilang. Kalau begitu, kita putus hubungan ibu dan anak. Hei, jangan rekam, berikan. Lepas. Hentikan. Ini Tuan Harga Pratama legal dan sesuai peraturan membeli dari Sari Hartono bukti kepemilikan properti. Ini sertifikat rumah. Tertulis jelas di sini. Tuan Harga Pratama adalah pemilik properti ini. Kalau ada keraguan mengenai hal ini, silakan periksa sendiri. Tidak mungkin rumah ini dibeli anak saya. Sertifikat ini pasti palsu-palsu. Maaf, sampah ini belum saya bersihkan. Jadi mempermalukan. Tak apa, serahkan pada saya. Tuan Pratama sudah berpesan saya yang urus. Awalnya, karena kalian mantan keluarga Nyonya Hartono, Tuan Pratama masih ingin beri muka, tapi kalian tak mau. Sekarang segera pergi dari properti Tuan Pratama. Sari Hartono, kau jual rumah anakmu ke selingkuhanmu. Kau masih punya hati nurani tidak? Hati-hati bicaranya. Kalau terus buat masalah dan tak pergi, saya akan langsung gugat. Kalian... Bu, tolong rapikan semua ini. Baik, Nyonya. Nyonya Hartono, lihat ini. Ini adalah surat putus hubungan ibu dan anak. Lihatlah wanita itu. Dapat yang kaya, langsung lupakan kami usir kita semua? Menurutku, dia sengaja. Tak apa. Lihat dia begitu sombong. Lagi pula kau anaknya. Bagaimanapun juga masa dia tidak mau mengakui kau? Tuan Wijaya, ini perjanjian putus hubungan ibu dan anak antara Nyonya Hartono dan Anda. Apa? Silakan Anda tanda tangan. Kalau Anda tidak setuju, tindakan Anda terhadap Nyonya Hartono barusan, yaitu penyerangan, akan jadi bukti di pengadilan. Tanda tangan saja. Ibumu kejam sekali. Nanti lihat siapa yang merawat dia sampai tua. Cuma cari lelaki tua kaya saja.
Nanti kalau aku sudah cari uang sendiri, beli rumah sendiri, Rudi Wijaya, kau sebelumnya pakai uangku dari gadai rumah untuk beli dana investasi. Ambil sebagian dari dana itu untukku. Kak, uang itu semua disimpan terkunci sampai jatuh tempo. Per hari bisa dapat puluhan ribu. Dari 1 juta sudah naik jadi 2 juta. Kalau diambil sekarang, habis semuanya. Aduh iya, itu kan uang semua. Kau jangan omeli adikmu lagi, dia sudah tidak judi. Turuti saja dia. Bu, uang ini ambil saja keuntungannya. Kalau sudah untung, cepat tarik. Kita masih harus sewa rumah. Lihat, ini semua uang. Uang terus berkembang setiap hari. Ini jauh lebih baik daripada kalian capek-capek kerja cari sedikit uang. tapi kami sekarang butuh uang mendesak. Sini, aku rekomendasikan produk lain untuk kalian. Waktu terkunci cuma seminggu, singkat. Balik modal juga cepat. Pasti untung berlipat ganda. Ini... Bukannya kamu selalu ingin membuktikan diri ke ibumu? Ini kesempatan bagus. Baik, aku setor 112.500.000 rupiah. Andy, kamu kenapa sih? Kerja bertahun-tahun cuma keluarin segitu. Tunggu. Aku pinjam lagi 225 juta rupiah. Bu, aku pasti akan buat ibu menyesal. Aduh nak, cepat jalan. Nanti kalau terlambat kita tidak kebagian telur gratis itu. Bu, pelan-pelan, tunggu aku. Kalian mau apa? Hei, nenek tua, kasih tahu Rudi Wijaya, utangnya pada kami cepat dilunasi. Rumah apa? Disita sama kalian. Masa masih ada utang lagi? Itu bukan urusanku. Kalian bisa tanya sendiri ke Rudi Wijaya. 3 hari lagi kalau tidak bayar, kupotong dia. Ayo. Bu, ibu baik-baik saja? Bu, bisa bangun? Kakiku sakit, tidak bisa berdiri. Ini. Ayah, ada apa dengan nenek? Kok kakinya sampai patah? Diteror penagih utang. Mereka datang ke rumah. Paman kedua main judi lagi. Bukannya dia bilang sudah berhenti? Sudah. Aku sudah suruh dia dan pacarnya segera ke rumah sakit bayar biaya. Budi, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kak, penagih utang. Mereka mau bunuh aku. Minta aku bayar utang 3.375 juta rupiah. Paman, bukannya kamu bilang sudah tidak judi lagi? Sekarang nenek jadi korban karena kamu. Budi, kamu ini, bagaimana sih? Cepat telepon Rina Halim itu, suruh dia segera ambil uangnya. Iya. Cari Rina, dia pasti punya cara. Uang kita semua ada di dia. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Silakan periksa dan hubungi kembali. Kak, nomornya tidak aktif. Chat hijau juga diblokir. Uangku semua ada di dia. Apa? Tabunganku semua... Aku harus pinjam 225 juta rupiah dari teman kantor. Gimana ini? Kak, kali ini, kamu harus bantu aku. Tolonglah. Kakak. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu pukul aku. Ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu judi, uang ayah, uangku juga kok bisa hilang semua. Gue bakal pukul lu sampai gigi copot semua. Aduh. Aduh, pinggangku. Uangku juga dibohongin sama dia. Rumahku. Uangku, semua uangku. Seluruh tabunganku. Aku bahkan minjam uang sebanyak itu. Kapan bisa balik lagi? Ayo pergi. Tujuan pertama, ke luar negeri. Aku banyak berpikir belakangan ini. Mungkin aku tak bisa menahanmu di sisiku. Tapi, entahlah, bisakah kau memberiku kesempatan untuk tetap di sisimu? Coba tebak.